Kita tahu bahwa semua yang dilakukan itu semua penuh sandiwara, dan oleh karenanya maka TP3 bertekad tetap untuk melanjutkan ke PBB, ke internasional, karena memang tidak ada tanda-tanda bahwa aparat untuk melanjutkan ini. Jadi mari rakyat sama-sama kita bersuara supaya Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kita tuntut bertanggung jawab terhadap terjadinya pembunuhan sadis, pembunuhan yang merupakan pelanggaran HAM berat terhadap 6 pengawal HRS ini bisa segera ditutup. Saatnya sekarang Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap pembunuhan 6 laskar pengawal HRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini TP3 bersama dengan UI Watch berkunjung ke kantor PBB, perwakilan atau yang disebut dengan UN Resident Coordination Office Jakarta, UN Resident Coordination Office Jakarta di Menara Tamrin, Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Intinya kami dari TP3 dan UI Watch itu menyampaikan surat kepada pimpinan PBB tersebut yang ada di Jakarta bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS yang terjadi pada 6 Desember 2020 sampai sekarang proses hukumnya masih belum tuntas, dan karena itu kami berkirim surat kepada perwakilan PBB tersebut minimal untuk memberitahukan bahwa ini ada masalah, ini masih pending. Rakyat menuntut, terutama menuntut janji Presiden Jokowi yang katanya ingin menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Ini kata-kata yang selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena memang itu janji dari seorang Presiden Republik Indonesia. Tapi kenapa justru beliau membiarkan terjadinya pengadilan yang disebut sebagai pengadilan ecek-ecek atau pengadilan komedi? Kenapa? Karena memang proses hukum yang berlangsung di pengadilan tersebut tidak pro justisia, tidak mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia, yaitu bahwa proses hukum harus dimulai dengan penyelidikan. Sementara penyelidikan sendiri belum pernah dilangsungkan, belum pernah terjadi. Yang ada hanya laporan pemantauan oleh Komnas HAM yang dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada Januari 2021, dan laporan pemantauan inilah yang dijadikan oleh penegak hukum berikutnya, yaitu polisi maupun Kejaksaan Agung, lalu ke pengadilan atau Mahkamah Agung, yang intinya kita menganggap ini hanya pengadilan dagelan karena tidak didasarkan tadi pada proses penyidikan dari awal oleh Komnas HAM untuk dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, lalu nanti baru ada pengadilan oleh pengadilan negeri yang ada langsung dari pemantauan, dan pemantauan itu tidak bisa diterima menurut aturan yang berlaku. Kenapa tidak bisa diterima? Karena faktanya bahwa pelanggaran yang terjadi adalah kejahatan sadis yang masuk kategori pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Karena itu proses hukumnya harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, bukan menurut Undang-Undang Nomor mengikuti Undang-Undang HAM yang sudah dilakukan oleh yang saya sebut tadi Komnas HAM. Bukan itu yang menjadi rujukan, tapi adalah Undang-Undang Pengadilan HAM. Karena itu tadi kami menyampaikan laporan kepada pengadilan atau perwakilan PBB di Jakarta supaya PBB perwakilan Jakarta ini bisa membantu kita agar proses hukum yang sebenarnya dapat
berlangsung. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang isinya adalah tentang pengadilan HAM, maka kita menuntut supaya proses penyelidikan itu kembali diulangi oleh atau kembali benar-benar dilakukan oleh Komnas HAM, bukan diulangi karena memang belum pernah ada penyelidikan. Kita minta penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM untuk nanti proses berikutnya ke kejaksaan dan seterusnya, dan itu bisa harusnya melibatkan lembaga-lembaga di luar dari lembaga pemerintah seperti dari TP3 atau dari rakyat biasa yang disebut sebagai misalnya sebagai penyidik ad hoc sampai nanti di proses pengadilannya sendiri itu orang-orang dari luar itu bisa ikut terlibat dalam penyidikan dan penuntasan kasus tersebut. Nah, sepanjang itu belum bisa dilakukan, belum dilaksanakan oleh pemerintah, belum sesuai dengan janji Pak Jokowi, maka kami dari TP3 dan UI Watch akan terus bersuara mengadvokasi bahwa salah satu hari ini kami datang ke perwakilan PBB, tapi selanjutnya kami juga tidak akan berhenti menuntut agar kasus pembunuhan sadis oleh aparat negara, bukan hanya polisi, tetapi juga ada lembaga lain yang terlibat, ini benar-benar dituntaskan. Bahwa pengadilan yang sudah dilakukan oleh yang mengikuti proses yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun Polri terhadap 2 anggota polisi itu adalah pengadilan dagelan, dan itu mestinya batal demi hukum karena benar-benar tidak melibatkan pihak korban dari 6 pengawal HRS yang sudah dibunuh secara sadis tersebut. Jadi mari rakyat sama-sama kita bersuara supaya Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kita tuntut bertanggung jawab terhadap terjadinya pembunuhan sadis, pembunuhan yang merupakan pelanggaran HAM berat terhadap 6 pengawal HRS ini bisa segera dituntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Marwan itu, yaitu unlawful killing ini bisa menjadi terulang apabila tidak dituntaskan. Karena kita tahu aparat nampaknya menganggap sudah selesai, menganggap sudah final tentang urusan KM50. Apa buktinya? Pertama, mereka sudah melakukan menangkap si orang yang melakukan, kan kemudian sudah dihukum. Yang kedua, sudah mengembalikan barang bukti berupa mobil Chevrolet itu, karena dianggap sudah ingkrah maka dikembalikan, jadi dianggap selesai. Kita tahu bahwa semua yang dilakukan itulah semua penuh sandiwara, dan oleh karenanya maka TP3 bertekad tetap untuk melanjutkan ke PBB, ke internasional, karena memang tidak ada tanda-tanda bahwa aparat untuk melanjutkan ini. Walaupun memang Kapolri pernah mengatakan kalau ada yang dianggap tidak puas bisa melakukan dengan kalau menemukan novum. Tetapi upaya untuk dialog awal ya dengan DPR itu tidak pernah terjadi, dan saya yakin memang ada yang menghalang-halangi atau ada yang memang membuat supaya tidak berlanjut. Nah, oleh karena itu ini laporan kita dari TP3 dan UI Watch serius untuk ke PBB, dan tentu ini supaya Komnas HAM berpikir ulang, karena dia terlibat di dalam untuk membuat laporan-laporan yang saya kira sangat harus bertanggung jawab. Nah, semoga ini bergulir dan kita butuh dukungan kita semua untuk kebaikan penyelesaian hukum tentang KM50. Baik, mungkin itu dari saya. Mungkin ada Bang Afandi mau menyampaikan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini
bersama dengan rekan-rekan kita, senior-senior kita di TP3 dan UI Watch. Tentu agendanya sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Marwan Batubara tadi, bahwa baru saja pagi tadi berkunjung untuk menyampaikan langsung surat ke perwakilan PBB yang ada di Jakarta terkait pelanggaran HAM sehubungan dengan peristiwa atau tragedi pembunuhan 6 laskar saudara kita pengawal HRS beberapa tahun yang lalu pada Desember 2020. Nah, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, kenapa selalu hadir membersamai perjuangan yang dilakukan oleh senior-senior kita di TP3 dan juga UI Watch ataupun yang lain? Karena yang pertama, ini adalah perjuangan untuk menegakkan kemanusiaan, dan yang kedua, HMI sendiri atau Pengurus Besar HMI sendiri sejak peristiwa ini terjadi pada Desember 2020, saya masih ingat betul waktu itu saya sedang berada di Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Bangka, dalam rangka agenda HMI cabang di sana. Terjadi peristiwa ini dan kita saat itu langsung memberikan komentar yang saya pikir tegas, senada tadi yang disampaikan oleh Bang Marwan, bahwa kita sangat mengecam pembunuhan terhadap 6 laskar pengawal HRS yang telah meninggal dunia dan menjadi korban. Dan kemudian setelah itu juga kita intens untuk memberikan komentar-komentar, tanggapan-tanggapan di media massa. Dan bahkan terakhir ketika agenda diskusi bersama dengan Bang Marwan dan beberapa narasumber yang lain pun saya juga hadir. Ini menandakan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam tidak boleh dan tidak bisa tinggal diam atau membiarkan segala bentuk penindasan, kezoliman, apalagi pelanggaran HAM. Jangankan 6 orang yang dibunuh, 1 orang saja yang dibunuh dan kemudian terindikasi kuat pembunuhan itu adalah merenggut nyawa orang yang tidak berdosa, maka pasti akan kita bela. Apalagi berbicara Indonesia adalah negara yang katanya negara hukum, negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi HAM. Nah, saatnya sekarang Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap pembunuhan 6 laskar pengawal HRS. Beliau sebagai kepala negara, kalau kemudian peristiwa ini tidak diusut tuntas, tadi dikatakan oleh Bang Marwan belum dilakukan penyelidikan, dan kita tahu bagaimana hasil persidangan yang terjadi, tentu sangat diskriminatif. Korban-korban ini adalah manusia juga, saudara kita juga, punya keluarga, punya anak, punya orang tua, yang sudah barang tentu hasil daripada persidangan ini tidak saja menyakiti daripada orang-orang di sekitarnya, tapi juga keluarganya dan kita semuanya. Karena rasa ketidakadilan atau rasa keadilan itu yang belum diperoleh. Ini menjadi tantangan buat Jokowi sebagai presiden untuk bagaimana menuntaskan peristiwa ini sampai benar-benar memberikan kepuasan, keadilan secara hukum bagi semuanya, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Jangan berbicara tentang negara demokrasi, jangan berbicara tentang negara HAM yang menjunjung tinggi HAM, apalagi negara Pancasila, kalau persoalan ini tidak terselesaikan. Saya kira demikian. Yakin usaha sampai. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan KM50, siang tadi sudah memberikan buku mengenai kronologis kejadian dari peristiwa KM50. Kita semua memahami, mengetahui hukum di negara kita sudah sangat menyedihkan. Oleh karena itu, kita minta agar pemerhati hukum, dalam hal ini kita berikan kepada United Nations, ya, PBB, untuk ikut membantu dan melihat sesuatu yang tidak adil di negara kita. Oleh karena itu, kami TP3 juga meminta sangat dukungan dari masyarakat, doanya supaya kasus ini segera bisa tuntas sebagaimana yang diharapkan oleh para keluarga korban dari 6 syuhada yang begitu sangat tidak menerima kejadian ini, karena 6 syuhada ini diperlakukan tidak secara manusiawi. Mari kita bersama-sama rakyat Indonesia mendoakan supaya kasus ini segera tuntas. Dan oleh karena itu kami juga mengharapkan kepada Bapak Presiden Jokowi, Panglima tertinggi di Republik ini, tolonglah Anda sebagai pemimpin, tunjukkanlah kalau hukum itu tidak tajam ke bawah dan tidak tumpul ke atas. Oleh karena itu, buktikanlah apa yang janji-janji yang pernah Anda sampaikan pada saat Anda maju sebagai balon Pilpres. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga rakyat Indonesia tetap memonitor kasus ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.